Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sobat-sobat kantin kajian rutin Ramadan 1443 Hijriah SD Muhammadiyah Kutoarjo, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat, waktu yang luang, sehingga kita bersama-sama dapat mendengarkan, mengikuti kantin Ramadan SD Muhammadiyah Kutoarjo. Pada kesempatan ini Pak Saifuddin akan menyampaikan satu nasihat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, yaitu surah Ali Imran ayat 133. Di dalam ayat ini Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Pada kesempatan ini Pak Saifuddin lebih banyak membahas tentang mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada perintah untuk bersegera. Wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diperintahkan untuk bersegera? Kenapa? Karena memang setiap kita manusia itu sangat mudah sehingga banyak sekali untuk berbuat dosa. Melakukan satu perbuatan-perbuatan yang itu mempunyai nilai dosa, dan setiap dosa akan diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Siksa ini adalah merupakan satu yang tidak nyaman dalam kehidupan akhirat kelak, karena akan mendapatkan siksaan-siksaan. Sehingga kita perlu untuk menebus agar kita tidak mendapatkan ancaman siksa atau tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu untuk senantiasa mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena dosa-dosa kita banyak dan kita sangat mudah untuk berbuat dosa. Salah satu contoh adalah kita meninggalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Akan tetapi ada orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Makanya ini adalah merupakan dosa besar karena telah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita kadang-kadang melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga menimbulkan dosa. Misalkan kita ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang kita itu minum minuman keras, dilarang kita itu berjudi, tapi sebagian di antara kaum muslimin malah melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga membuat dosa. Dan dosa juga bisa jadi ketika kita melaksanakan amal-amal ibadah yang jauh dari kesempurnaan atau tidak sempurna, sehingga karena ketidaksempurnaan kita dalam melaksanakan amal ibadah, sehingga kita itu juga salah dan itu bisa bernilai dosa. Sehingga sangat mudah, terutama adalah lisan kita, ini sangat mudah. Apa karena memang kita tidak sadar, atau mungkin kita sadar tapi nekatnya, ini mudah sekali. Satu kata mungkin itu bernilai dosa, satu kata mungkin itu bernilai ghibah, satu kata itu mungkin bernilai menyakiti orang lain, satu kata mungkin itu mencela orang lain, menghina orang lain. Ini adalah dosa-dosa yang sangat mudah kita lakukan. Makanya kita diperintahkan untuk bersegera, karena dosa kita banyak. Kalau tidak segera istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu nanti akan diancam siksa. Maka kita diperintahkan bersegera. Maka ketika Allah membolehkan kita itu untuk mencari kekayaan dunia, itu bahasanya di dalam surat Al-Mulk ayat 15 itu adalah famsu fi manakibiha. Maka berjalanlah kalian di penjuru-penjurunya. Dalam rangka untuk mencari kekayaan dunia, berjalanlah. Tapi dalam rangka untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah. Bersegeralah.
Nah ini kadang-kadang kita itu kebalik, dalam rangka mencari dunia kita semangatnya luar biasa, ya, segera dengan usaha yang sangat keras, tapi dalam rangka untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang kita bermalas-malasan. Sobat-sobat kantin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ini Pak Saudin mengajak kepada Pak Saudin sendiri, kemudian para sobat-sobat kantin semuanya, maka dengan itu mari kita bergegas, bersegera, bercepat-cepat untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap betul kepada ampunan Allah dan kita berusaha untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa usaha kita untuk meraih ampunan dan menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama kita adalah memperbanyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi kebiasaan orang-orang yang bertakwa. Mereka disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu melalui malam-malamnya itu sedikit tidur di waktu malam, yang salah satunya adalah mereka beristighfar di waktu sahar, di waktu sahur. Dan beristighfar di waktu sahur ini adalah merupakan istighfar yang semulia-mulia istighfar, karena waktunya waktu yang mustajab, di mana pada waktu sahur itu Allah turun ke langit dunia dan memang mencari siapa yang beristighfar akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi satu yang kita usahakan, yang kita lazimi setiap waktu sahur, mungkin 1 jam sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh, 1/4 jam sebelum subuh, waktu-waktu sahur ini kita lazimi setiap pagi menjelang subuh kita melaksanakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Dengan bahasa yang sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah, astagfirullah. Kita pokoknya perbanyak istighfar pada waktu pagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah diampuni dosa-dosanya sampai yang akan datang itu tidak melewati waktu pagi kecuali telah beristighfar 100 kali. Apalagi kita sebagai umatnya yang banyak melaksanakan dosa, tentunya kita banyak beristighfar. Ini harus kita lazimi. Kalau belum, maka hari ini adalah kita mendengar ada sedikit nasihat ini, kemudian kita berusaha untuk melaksanakan. Ada satu nasihat yang sangat bagus dari Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, kata Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini adalah seorang ahli hikmah. Nama Luqman ini diabadikan menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman. Beliau menasihati kepada anaknya, ya bunayya, la yakun addiku aqyasa minka. Wahai anakku, janganlah ayam jantan lebih cerdas daripada kamu. Yunadi bil ashar wa anta naimun. Ayam jantan sudah berkokok di waktu sahur, sedangkan kamu masih tidur pulas di waktu sahur. Makanya ini adalah nasihat yang sangat baik untuk memacu kita. Jangan sampai kita kalah cerdas dengan ayam jantan kita, dengan ayam jago kita, yang mereka ayam jago itu sudah berkokok di waktu sahur, sedangkan kita masih tidur pulas. Maka kita harus bangkit. Waktu-waktu sahur sebelum subuh kita harus bersimpuh kepada Allah dan kita melaksanakan istighfar. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan amal-amal solih yang di situ memang dijanjikan Allah akan mengampuni dengan amal-amal itu. Banyak sekali termasuk kita puasa pada hari ini, ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita karena puasa kita, iman kepada Allah dan karena mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Dengan kita melaksanakan sholat malam, Allah akan mengampuni. Ini kita melaksanakan berbagai macam amal-amal soleh yang kemudian di situ ada dijanjikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kita melaksanakan amal soleh yang di situ malah didoakan oleh malaikat agar kita dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh ketika kita itu bermajlis di masjid, membaca Al-Quran, atau kita itu sedang memang mempelajari Al-Quran, maka malaikat ya, berada di sekitarnya, kemudian malaikat itu mendoakan kepada orang-orang yang mencari ilmu, yang sedang belajar tentang Al-Quran. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, semoga orang-orang yang ada di dalam majelis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau juga kita meminta doa dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang sedikit kesalahannya. Ini boleh ya. Jadi dulu ada satu
kafilah Yaman, itu Umar bin Khattab ketika ada kafilah dari Yaman selalu mencari ada nama Uwais Al-Qarni apa tidak. Suatu ketika dicari apakah kafilah Yaman ini ada yang bernama Uwais bin Amir dari Murad dari Qarni, ada. Kemudian ditanya, apakah engkau Uwais Al-Qarni? Iya. Apakah kamu mempunyai penyakit kulit dan sudah sembuh dan tersisa 1 dirham? Iya. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, suatu ketika ada kafilah dari zaman, maka kalau ada di situ Uwais Al-Qarni, maka temuilah. Karena Uwais Al-Qarni itu karena saking taat dan berbaktinya kepada kedua orang tuanya, sehingga kalau Uwais ini bersumpah kepada Allah dan meminta sesuatu, maka Allah akan kabulkan. Sehingga Umar bin Khattab dalam rangka untuk meminta doa dari Uwais, mencari Uwais sampai ketemu, kemudian Umar bin Khattab meminta kepada Uwais agar mendoakan agar dosa-dosa Umar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi dalil bahwa kita boleh untuk memohon, meminta didoakan oleh orang yang saleh, oleh orang yang lain untuk diampuni dosa-dosa kita. Kemudian juga Abu Hurairah ketika bertemu dengan anak-anak, karena anak-anak ini belum banyak yang belum berdosa, maka kadang minta untuk didoakan oleh anak-anak. Wahai anak-anak, doakan agar Abu Hurairah diampuni dosa-dosanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Abu Hurairah, kemudian diampuni. Ini adalah merupakan beberapa langkah-langkah agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, kita senantiasa istighfar di waktu sahur, yang kemudian kita banyak melaksanakan amal-amal soleh yang di situ dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melaksanakan amal yang di situ malaikat mendoakan ampunan kepada kita, atau kita meminta kepada saudara-saudara kita kaum muslimin untuk memohonkan ampunan atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya adalah pada diri saya dan pada sobat-sobat kantin semuanya. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita bisa melaksanakan yang bisa menyebabkan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum